Oke, selamat malam, buat teman-teman semuanya, di Hong Kong dan sekitarnya dan seluruh subscriber saya, siapapun kalian yang sudah nonton dan hari ini kedatangan tamu istimewa buat saya dan saya ingin sampaikan di konten ini karena beberapa hari dan beberapa bulan yang lalu saya mencari-cari orang untuk, apa yang mau disampaikan terhadap pemilu dan bagaimana pesan-pesannya dan hari ini kebetulan saya langsung dapat ada Bapak Dedi. Nah, dari Migran Talk Bapak Dedi dengan berbagai macam, aktivitasnya kebetulan hari ini ingin menyampaikan terkait dengan apapun, kejadian dan peristiwa dan mungkin akan menjelang pemilu, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Bapak Dedi, kepada para subscriber saya ataupun siapapun yang nonton di channel saya. Jadi waktu dan tempat monggo saya persilahkan untuk Bapak Dedi. Terima kasih Mas Sandro yang orang ganteng sak donya. Siap, nggih, Ya, kita bincang santai saja. siap. Tapi saya tidak ngomong pemilu secara dalam konteks Indonesia, saya lebih ke pemilu dalam konteks Hong Kong dan Makau. Mmm, Itu yang bagi saya menjadi perhatian dan fokus, mengapa saya menulis tadi yang saya kirimkan kepada teman-teman, yang saya beri judul tulisan saya agak panjang itu, mhm, "Pemilu sebentar lagi, mhm. PMI Hong Kong Makau mau nyoblos di mana?" Ya toh? Nah itu Yes, betul. judul tulisan saya. Itu sebenarnya, adalah tulisan yang saya amati hasil pengamatan saya lewat, media sosialnya, eee, apa, fanpage resminya PPLN Hong Kong dan Makau, dan juga KJRI, dan sebenarnya lebih utama saya mendengarkan dari teman-teman sendiri, teman-teman pekerja migran yang bercerita, atau memang sengaja saya wawancarai untuk, tentang bagaimana situasi menjelang coblosan kan, orang Jawa kan mengatakan coblosan gitu sejak dulu. Betul. Jadi saya masih ingat coblosan gitu ya, sejak saya kecil itu. Nah itu Mas Andro. Jadi Yes, konteksnya bukan, eee, di Indonesia sana, tetapi dalam konteks Hong Kong dan Makau. yes. Terkhusus adalah bagaimana nasib hak pilih teman-teman pekerja migran Mmm, yang ada di Hong Kong dan Makau, eee, boleh boleh. nanti tanggal 13 Februari dan 14 Februari. Mmm, Begitu Mas. yes. Ya. Pak, sebelumnya saya mohon izin, saya juga live sekalian ya, Pak. Saya juga ingin tayangkan secara live dan saya juga Boleh. akan nanti periode berikutnya, karena saya juga menginginkan informasi-informasi atau pendapat atau situasi keadaan. Jadi saya siapkan alatnya dulu nggak apa-apa, sambil Ya, Bapak wah. heeh, Bapak mulai saya kok lupa kepikiran kalau nggak bisa share kan HP saya bisa on gitu. Oh iya betul. Berbagai macam cara, Pak, saya kepingin menginformasikan sesuatu yang saya anggap memang penting dan harus juga tahu teman-teman semuanya, gitu, Pak. Oke, monggo monggo bisa dilanjut, Pak. Oke sebentar. Eee, jadi memang ini adalah kalau ditempatkan dalam konteks apa, pemilihan dalam konteks Indonesia gitu ya, bahwa negara kita itu adalah secara prinsipil setelah reformasi 98 itu menganut, prinsip demokrasi, dan kemudian menurut, setelah di Undang-Undang Dasar itu di apa namanya, di amandemen, itu kemudian sistem demokrasinya diturunkan ke dalam undang-undang lah, singkatnya begitu, adalah Iya, langsung gitu ya, memilih capres dan cawapres itu langsung. Itu artinya, one man atau women itu one voter, atau satu orang satu suara. Itu maka memang betapa pentingnya, setiap hak pilih masing-masing orang yang sudah memiliki syarat untuk mencoblos gitu ya. Ya biasanya sih secara sederhana mereka yang sudah ber-KTP atau yang sudah apa,
17 tahun ke atas kalau dalam konteks kependudukan di Indonesia. Nah, soal pilihan itu lain, paling tidak dalam kontestasi pemilu sekarang ada 3 pasangan capres dan cawapres, kita semua pasti sudah tahu gitu ya. Pasangan 01, 02, dan 03 gitu. Lalu ada 24 partai politik yang ikut kontestasi. Tidak semuanya itu menjadi pendukung dari capres dan cawapres, misalnya partai-partai di Aceh sejauh saya tahu, dan beberapa partai seperti Partai Buruh itu tidak menjadi salah satu koalisi di dalam capres cawapres gitu ya. Tetapi memang sebenarnya kalau mau jujur, meskipun sudah dikampanyekan, sudah diberitahukan, dan sudah terus-menerus diberitakan oleh entah media cetak atau media televisi, itu tidak mudah. Sebenarnya sangat rumit sebenarnya sistem pemilihan kita, meskipun hanya nyoblos. Tetapi rumitnya itu adalah karena untuk caleg atau legislatif untuk memilih DPR RI atau DPR tingkat 2 dan kabupaten dan kota gitu, itu kan calegnya itu banyak sekali, dan itu pasti kita tidak mengenal satu persatu calegnya. Bahkan misalnya yang DPR RI saja, DPR pusat lah, saya pun tidak mengenal sama sekali. Nah, tidak banyak yang saya kenal. Itu yang salah satu sisi rumitnya bagaimana sistem memilih caleg atau DPR. Kan padahal DPR itu kan sentral ya, karena kan kita menganut sistem trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan undang-undang kita tuh dibentuk, undang-undang dan badan pengawas pemerintahan gitu kan di tangan DPR, karena wakil rakyat itu DPR. Meskipun sebenarnya lalu eksekutif, presiden dan capres, dan nanti presiden dan capres itu punya hak prerogatif membentuk menteri, itu adalah yang untuk melaksanakan pemerintahan, itu adalah mandat dari rakyat. Sederhananya kan semacam itu. Tetapi itu kan tidak sangat mudah dipahami oleh rakyat kebanyakan, terutama teman-teman pekerja migran. Maka itu sebenarnya tanggung jawab sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu punya mandat sebagai panitia, task force-nya, panitia khususnya untuk penyelenggaraan pemilu itu, ya harus memberikan pemahaman sebanyak-banyaknya. Dan kemudian KPU dalam konteks pemilihan di luar negeri itu kan kemudian membentuk yang namanya PPLN gitu ya, panitia pemilihan luar negeri. Ya, maka sebenarnya PPLN ini dipilih, bukan dipilih ya, mengajukan diri, prosesnya kan jelas mengajukan diri, karena kan diumumkan lewat KJRI bahwa siapa yang akan menjadi PPLN, dan kemudian mengajukan diri, dan kemudian diseleksi. Jadi mereka sadar bahwa ada tanggung jawab publik yang harus diemban menjadi penyelenggara atau panitia pemilihan umum. Maka itu bukan dalam arti tertentu tidak mewakili kelompok atau partisan partai atau kelompoknya non-partai gitu ya, tetapi memang harus bertanggung jawab kepada siapa saja yang berada di luar negeri, dalam konteks di Hong Kong, Makau ya, warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong dan Makau, untuk bisa mendapatkan pelayanan untuk bisa memilih atau menyalurkan hak pilihnya, karena itu kan hak individu, hak yang melekat pada warga negara. Dan itu adalah 5 tahun sekali pesta demokrasi itu memberi ruang kita untuk memilih mandat memberikan mandat kepada siapa yang mau dipilih. Dan itu kan makanya kan sangat mendasar gitu ya, PPLN itu untuk menjadi pelayan publik dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Maka sebenarnya itu sumpah itu adalah sumpah untuk menjadi pelayan publik paling tidak selama 1 tahun sampai akhir nanti pemungutan suara, dan kemudian dihitung dan diterima, disahkan bahwa ini adalah suara sah misalnya dari warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong dan Makau. Dan karena bahwa kita tahu bahwa dalam konteks Hong Kong dan Makau itu adalah warga negara Indonesia sebagian besar PMI, katakanlah 150.000
lebih itu. Itu kan angka yang kalau di luar negeri kan luar biasa. Jadi memang harus benar-benar disadari bahwa ini adalah angka yang tidak sedikit untuk warga negara yang tinggal di Hong Kong dan Macau, dan itu harus mendapatkan concern besar bagi PPLN untuk bisa melayani 150.000 lebih DPT atau orang yang punya hak pilih gitu ya. Itu Mas Andro, konteks pengantarnya lah. Siap. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, ada. Banyak sekali sebenarnya. Dan karena memang harusnya diskusi ini kita mulai semenjak PPLN itu dibentuk dan bagaimana mereka bekerja agar supaya apa yang kita sampaikan itu setidaknya tidak terlambat mereka untuk mengevaluasi atau bagaimanapun, ya masukan boleh diterima bisa enggak, atau kadang-kadang akhirnya yang mau diajak berbicara tidak ada dan tidak ada menurut saya sebenarnya mau ngajak siapapun ya untuk berbicara tentang hal ini, tapi karena saya tidak pernah mendapatkan, ya sudah, akhirnya saya enggak akan berbicara, karena ketika subjektif dengan saya ngomong, walaupun data tetap akan saya sampaikan, tetap tidak akan memberikan impact ataupun dampak. Tapi ketika dua sisi berbicara kayak Bapak dan saya misalnya, itu akan tetap memberikan. Jadi yang kemarin sebenarnya saya tidak terlalu concern bahwa juga undangan kemarin ada sempat salah satu teman yang jadi PPLN pun mengajak atau mengundang, ayo Mas kita ikut menjadi panitia dan berkontribusi buat negara. Nah, saya kebetulan ada yang terus dengan saya sampaikan, oke, saya politik dan pemilu agak sedikit minggir Mas, jadi mohon jenengan silahkan naik, monggo setelah ikut, dan akhirnya terus dilantik dan semuanya. Yang saya sebenarnya nggak terlalu interest dengan hal itu. Tapi ketika banyak beberapa sudah undangan itu disebar, nah baru kan teman-teman kan, karena saya YouTuber, tidak hanya curhatan mengenai persoalan masalah mereka, tapi benar-benar yang menginginkan hak memilih nih. Aku kok nggak dapat surat, terus ada yang dapat surat, tapi ternyata namanya nggak sama, masih namanya yang lain. Dari situ otak saya langsung berpikir, wah, terus harus bagaimana? Makanya respon-respon yang terjadi di lapangan, saya langsung share ke teman yang jadi PPLN. Langsung saya bagikan, langsung saya sharekan, begini. Nah, terus dia langsung balesin, langsung saya juga balesin ke teman-teman yang menghubungi saya kan. Jadi seperti ini, karena saya kepingin mereka-mereka yang kepingin punya suara, yang memastikan suaranya pingin itu biar benar-benar nyampe. Tetapi di nalar saya akhirnya karena hubungan yang disampaikan oleh PPLN adalah boleh dikembalikan saja. Lah nama itu dikembalikan dan orangnya sudah pulang ke Indonesia. Terus apa kabarnya surat itu gitu loh. Ya. Nah ini yang menjadikan akhirnya saya merasa apatis dan ya sudah, it's okay lah, yaitu urusan mereka, dan saya menganggap oke, saya tetap cinta dengan bangsa dan negara saya, tapi tidak melalui jalur itu. Dia jalur yang lain, yang artinya teman-teman berkeluh kesah, cari solusi, kalau cerita keluarga nggak bisa, cerita saya lebih fokus ke situ. Tapi begitu ada tulisan dari Pak Deddy tadi kok, oke lah, let's go. Saya ingin ngomong. Jadi hal itu karena melihat di tahun kemarin yang periode 2019 itu, melihat teman-teman hujan-hujanan waktu itu dan diputuskan untuk tidak bisa mencoblos gitu. Dan itu masih banyak aspirasi. Ya. Dan itu masih ada, data digitalnya masih ada itu. Kontennya itu juga masih ada. Saya juga masih simpen. Tapi tak pikir ngapain sih saya menambah hal yang keruh. Ya kan, oke, ya saya udah, ya nggak apa-apa, saya berjuang di tempat lain. Untuk nggak itu, yaitu karena sekali lagi ada, bagi saya adanya peraturan atau presiden itu menyentuh ke teman-teman itu sangat tipis sekali. Jadi lebih baik saya pakai jalur saya sendiri, saya berjuang dengan cara sendiri. Nah itu tanggapan saya, jadi tentang surat-surat yang masuk lagi. Dan kembali lagi terkuak di sosial media, di screenshot balasan-balasan dari panitia yang seharusnya ya itu terpublish, dan itu tidak hanya cuman sebagai kita kasakusuk, tidak kita bicarakan dalam forum yang seperti ini gitu. Atau mungkin ada forum yang membicarakan tentang, oh ini kita masukkan ke PPLN atau bagaimana. Jadi akhirnya ya suara itu mandek dan akhirnya ya sudah.
Nah, kayak gitu loh Pak, surat suara yang banyak beda nama, nyampe di majikan, terus disuruh ngembalikan. Nah ini yang ya sudah, bagaimana menurut Bapak? Saya hanya dari sisi itu aja sih. Ya, saya sebenarnya juga punya, pertama ketika PPLN itu terbentuk ya, karena ini adalah apa, eh, hajatan 5 tahunan atau pesta demokrasi ini kan 5 tahun jelas gitu ya. Berarti bahwa ada dokumen-dokumen yang masa lalu yang masih ada yang bisa dipelajari oleh panitia yang sekarang gitu. Maka kan pikiran saya ya pasti mereka sudah belajar dan sudah mengerti gitu ya. Dan artinya dengan belajar itu kemudian mengetahui bagaimana prosesnya dan prosedurnya dan seterusnya gitu. Mungkin dari prosedur juga dari KPU juga sudah jelas bagaimana prosedurnya untuk memilih di luar negeri. Maka ya anggapan positif sebenarnya Ya, bahwa saya percaya bahwa mereka bisa melakukan gitu ya. Dalam arti ya memang saya beberapa kali mendapatkan undangan untuk pleno, tetapi memang karena percaya bahwa mereka melakukan dan memang ada kesibukan yang memang saya pas diundang itu ya memang tidak bisa ya saya nggak bisa hadir. Namun kan gini, saya mengamati terus sebenarnya sejak awal kan saya juga terlibat dalam grup pemilu info pemilu itu. Saya awal-awal merasa bahwa ini adalah diskusi dan pertanyaan yang wajar yang bisa diselesaikan lah dalam oleh PPLN, apalagi kalau saya melihat kepanitiaannya itu adalah orang-orang yang punya ya mereka sudah menawarkan diri kan berarti percaya diri bahwa mereka mampu ya gitu ya. ya punya Mereka kapasitas. seleksi kan berarti kan mampu gitu ya. Nah, maka kan hal-hal dasar tadi yang soal bahwa hak pilih itu adalah hak personal dalam sistem demokrasi kita dan itu melekat pada hak sebagai warga negara itu menjadi kunci. Maka sebenarnya kan pendataan itu kan penting. Maka kan sejak pendataan itu penting, maka kan waktu saya 2019 juga mengikuti karena saya waktu itu juga menjadi KPSLN ya. Pada pencoblosannya pada saat hari hanya, tetapi kan saya lalu mengikuti. Saya tahu bahwa ada pemutakhiran data gitu ya. Tentu saja hal ini adalah sesuatu yang wajar karena sebagai orang yang sudah tahu bagaimana kondisi Hong Kong dan Makau gitu ya, yang sebagian besar adalah pekerja migran, itu data itu mobile. Teman-teman itu kan mobilitasnya tinggi. Yes. Yang tadi Mas Sandro katakan bahwa bagaimana ada surat suara yang sampai atau dibuat pribadinya sudah tidak ada di Hong Kong gitu. Nah, dalam waktu 5 tahun ini kan perubahan ini kan pasti signifikan, maka pemutakhiran data itu mutlak menurut saya kunci, tidak bisa di apa namanya tidak bisa ditawar dan itu harus dibuat gitu ya. Karena bahkan dalam waktu 3 atau 6 bulan rotasi pekerja migran yang ada di teman-teman pekerja migran itu sudah berpindah dengan cepat gitu semacam itu. Nah, ini kan memang sangat menantang, tidak mudah memang untuk melakukan pendataan bagi teman-teman, tetapi mau tidak mau ketika ketika orang yang dipilih dan mengajukan diri menjadi panitia penyelenggara pemilu luar negeri dalam konteks Hong Kong Makau sudah harus paham karakteristik ini, bagaimana bisa merangkul, bisa menyentuh, bisa bersentuhan, bisa menyapa kepada teman-teman pekerja migran yang begitu banyak gitu ya, dan mobile karakteristiknya. Tetapi kan sebenarnya lalu secara dasar saya asumsikan bahwa panitia ini sudah melakukan pemetaan semacam itu ya. Bagaimana peta sebaran pekerja migran, karena kan sebenarnya dari 5 tahun yang lalu dan sudah diberi data mentah sebenarnya kan PPL kan mengumumkan 169.000 sekian itu adalah DPTLN Hong Kong Makau. Nah, ternyata menurut Pak Konjen yang baru itu adalah data mentah, tidak bisa digunakan sebagai acuan pokok dan itu harus dimutakhirkan. Betul. Maka kan PPL kan membentuk
Pantarlih, tim Pantarlih itu apa namanya, panitia yang awal untuk memutarkan data. Ada 62 orang di sana. Ya bodoh-bodohan lah. Kalau saya sederhana, ketika Pantarlih ini dibentuk, maka ketika mendapatkan data mentah, PPLN harus berdasarkan itu lalu memetakan 167 ini kemana saja. Maka dicek datanya, dan kemudian disapa kalau memang ada petunjuk HP atau apa di situ, ya kemudian dihubungi gitu ya. Dan kalau memang tidak, lalu kan dikategorikan, diklasifikasi sedemikian rupa, sehingga kemudian ada peta dari data awal inilah. Tetapi kan kemudian oleh PPLN ternyata data yang mentah menurut KJRI, menurut Pak Konjen, itu kemudian digunakan sebagai data resmi dan kemudian diumumkan. Coba Mas Chandro cek di apa fanpage-nya PPLN. Ya, PPLN Hongkong Mako di FB itu data yang kemudian sebenarnya belum diolah sama sekali gitu. Dan itu harus dimutakhirkan, dan dari situlah kemudian mulai bergerak untuk pendataan ulang. Petanya itu harus mulai dari data mentah, itu sudah sangat membantu. Dan memang tidak mudah sebenarnya mendata penduduk yang tetap saja ya. Sensus penduduk itu kan pekerjaan yang memakan sumber daya manusia dan biaya yang sangat tinggi gitu. Apalagi ini orangnya mobile gitu ya. Memang tidak mudah, tetapi memang harus dilakukan pemetaan awal. Dan sudah dibantu dengan data mentah semacam itu, dan itu harus dipetakan. Tetapi saya tidak tahu, kalau tadi diceritakan lalu muncul bahwa ada tadi yang Mas Chandro katakan bahwa seorang pekerja migran yang sudah pulang lalu mendapatkan surat suara, yang di sini yang sudah mendaftar justru tidak mendapatkan surat suara, yang mendapatkan 2 atau 3 lah. Lalu apa yang sudah dilakukan dengan pemutakhiran data? Itu kan pertanyaan dasar. Nah, ini yang kemudian menjadi kunci itu, apakah memang dilakukan atau setengah hati dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali, itu kan menjadi pertanyaan. Karena kalau melihat laman FB-nya lagi-lagi, PPLN turun lagi tanggal 4 Februari kemarin ke 12 titik di Hong Kong untuk verifikasi data. Ya tentu saja ini luar biasa sekali, dalam waktu yang 10 hari harus memverifikasi ribuan orang gitu. Karena kan saya juga orang yang pernah di lapangan untuk membuat data ya. Pekerjaan saya sebelum ke Hong Kong ini kan survei. Survei di lapangan, jadi tidak mudahnya membuat survei penduduk semacam itu. Paling tidak asumsi dasar saya, teman-teman PPLN ini sudah tahu teori pendataan dasar lah, canvasser misalnya, yang konvensional harus door to door, atau householder yang narasumber yang mau didata itu suruh mengisi sendiri. Tampaknya kan householder yang dipilih oleh PPLN sejak dulu juga saya mengetahui bahwa householder ini disuruh mengisi sendiri atau mendaftar sendiri dengan kemudian dibantu digital lewat Google Form semacam itu. Tapi saya nggak tahu apakah itu dibuat pemetaan itu atau begitu saja lalu diterima dan kemudian dilakukan. Saya nggak tahu, Mas Andri. Ya. Dan itu yang terjadi sekarang, dampaknya sekarang gitu. Kelihatan sekali. Iya. Jadi yang saya lihat justru PPLN yang kali ini melakukan event-event di mana event itu harus teman-teman yang mendaftar, akhirnya ketika berapapun orang yang teraup yang ada di situ, itu yang coba mereka kalkulasi sebagai data yang mutakhir. Jadi mungkin mereka akan mengcompare, ya ini kembali lagi ya, kita tidak mengerti cara bekerjanya mereka, tapi kalau saya perhatikan di beberapa event yang gratis dan memanggil siapapun itu kan teman-teman harus masukin data. Ya. Nah, yang memasukin data itu diharapkan adalah data-data orang yang nantinya bahwa mereka akan jadi data pemilu. Tapi itu pun tidak mereka sampaikan secara terus terang ataupun itu implisit. Jadi ini sosialisasi. Kalau dia bilang siapa yang masukkan data ke sini, ya kan, maka kalian kita data sebagai. Nah, ini juga yang menjadi bahan pertanyaan saya. Makanya
beberapa saya ngajak ngomong, "Ayo dong, kita ngobrol di konten gimana sih cara kerjanya?" Tak ajak ke konten saya, tak Hmm. ajak masuk ke konten saya, supaya suaranya jadi ini kan dari luar gitu loh. Jadi Hmm. mereka biar masuk, kalau kita masuk di dalam, ya kan, ketika kita masuk di dalam kan tidak terdengar orang-orang yang di luar. Ya, Nah, ya ya, itu makanya ayo, aku punya media, jadi apa yang ingin kalian suguhkan, yang ingin kalian sampaikan, ayo gitu. Jadi saya ya. pernah ngajak, kapan dong diskusi gitu. Tapi karena ya sudah mungkin mereka nge-blacklist atau saya nggak ngerti, saya nggak mau berasumsi yang jelek, karena memang saya sudah gembor-gemborkan bahwa saya tidak akan melakukan di Hong Kong. Saya bilang seperti itu, mungkin ya sudah nggak kooperatif lah, ibaratnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan dasar, yang akhirnya membuat cara berpikir saya menjadi lebih apatis. It's okay, mungkin ini sudah bisa terlewat ya Pak, tinggal di 7 hari. Mungkin ketika suatu saat nanti konsen di 5 tahun lagi, kita dari awal kita lakukan seperti ini, ya jadi kita menjadi tim yang di luar dari sistem untuk melihat apa yang mereka kerjakan, terus kita suarakan, kita sampaikan. Jadi yang punya media-media, bahkan sebenarnya di sini kan ada YouTuber-YouTuber di mana. Kalau channel Yes. saya, kalau channel Ya. saya jelas fix Pak. Kalau channel saya kalau dilihat penontonnya 85% itu Itu PMI. memang selebgram. Ya, Heeh, saya berani karena saya punya data. Kalau YouTube kan punya data. Jadi ya. penontonnya di mana Hong Kong berapa persen, Indonesia berapa persen, Taiwan. Nah, itu jelas. Nah, kenapa mereka juga tidak mulai memetakan dari situ? Itu kan juga bisa salah satu data. Ya, Betul. tapi ya sudah nggak menjadi persoalan. Kalau Facebook kan masih terlalu general, tapi kalau YouTube itu fix. Karena saya Ya. pemain YouTube itu fix. Jadi supaya mereka dapat, bahkan justru yang saya pikirkan adalah yang mau datang ke tempat saya itu yang mau mengendorse, yang mau membikin, saya suruh bikin iklan perusahaannya mereka. Ya malah peluang itu yang dilihat. Tapi dari PPL sendiri tidak melihat sosial media. Misalnya kita bilangnya Miss Yuni, kita misalnya bilang ya Yesam, ya kan. Kita Hmm. misalnya bilang, nah minimalnya, dengan corong-corongnya sosial media itu kan paling tidak, itu kan juga bagian, gitu. Tapi ya sekali lagi sistem mereka nggak ada masalah. Nah, yang saya khawatirkan adalah nantinya, jadi kalau terjadi seperti ini dan cara bekerja mereka memang begini, ya saya nggak mau menjudgment ya atau apapun karena saya memang tidak melihat kenyataan. Saya hanya melihat di lapangan yang terjadi seperti itu, ya sudah saya bukan tidak menghargai, tapi ya saya anggap kacau balau lah. Nah, yang ingin kita sampaikan dari diskusi kita hari ini sebenarnya saya juga berharap di 6 hari yang tersisa bagaimana memaksimalkan siapapun yang Bapak tulis di terakhir kan, yang menjadi intensitas saya sehingga mau ngajak ngobrol di diskusi terakhir. Jangan golput. Itu kan Pak Deddy menuliskan dan Ya. apapun caranya dan siapapun kalian selama kalian WNI datanglah ke TPS. Ya. Nah Ya. ini Betul. nah ini kan sudah injury time. Kita Ya. kita Betul. anggap Sudah sangat injury time. mepet. Jadi kita hanya bisa berbuat untuk memaksimalkan itu semuanya bagi siapapun yang ingin memberikan hak pilihnya, ya silahkan datang dan silahkan izin dan apapun caranya, terlepas dapat surat dan tidak dapat surat seperti yang Bapak tuliskan. Nah ini yang sebenarnya saya kepingin kita sampaikan di sini. Bagaimana kalau pandangannya Bapak? Sebagai Iya, karena dari memang rakyat. kan apa namanya? Karena ada proses titik baliknya di sini, Mas Andro. Mhm, Bahwa kalau dulu kan asumsinya PPLN ini masih akan mendapatkan izin lokasi untuk coblosan langsung atau lewat TPS. siap. Jadi orang coblosan langsung itu kedok pular asal saya punya dokumen atau Mhm, paspor atau Hongkong ID, mhm. tidak mendaftar bisa datang. Kalau 5 tahun yang lalu mengapa terjadi antrian yang panjang itu kan Yes, yes, yes. mungkin tidak semua terdaftar. Nah, asumsinya atau PPLN menjaga ke semacam itu. Nah, ketika izin ini tidak diberikan, kan harus dibalik semuanya lewat pos. Nah, Siap, lewat pos itu kan jauh lebih rumit karena mengandalkan data yang tadi saya katakan. siap. Tetapi ternyata engagement-nya, penjangkauannya, outreach-nya, bagaimana menyentuh Baik. kelompok-kelompok teman-teman pekerja migran yang tersebar gitu ya.
Kalau saya hitung, kalau memang PPLN ini sungguh serius untuk melakukan pendataan, setiap dalam 1 tahun itu katakan ada 48 minggu gitu ya. Setiap minggu itu mereka harus menjangkau 5.000 teman-teman pekerja migran loh. Nah, kalau peta dasar itu tidak ada di atas kertas mereka, ya sulit. Termasuk komunitas-komunitas seperti yang tadi dikatakan, misalnya YouTuber, terus komunitas agama, misalnya PTI-NU yang besar sekali, punya akar rumput gitu ya, atau organisasi budaya, organisasi seperti JBMI, yang lain yang punya akar itu, kalau nggak disentuh, nggak digerakkan, dalam 1 tahun mungkin tidak akan terjadi pemutakhiran data. By the way, bahwa itu sudah terjadi. Dan saya kira kalau mau menututi injury time hanya dalam waktu 10 atau 6 hari ke depan, mengecek verifikasi data lagi, ya itu luar biasa, bisa terjadi. Tetapi begini, bahwa kalau itu ternyata teman-teman pekerja migran masih merasa tidak tersalurkan hak pilihnya, karena itu kan melekat pada hak pilih warga negara. Apapun sudah punya KTP, apalagi sudah punya paspor, itu jelas, ya. Itu sudah punya hak untuk nyoblos itu. Kalau belum tersalurkan, boleh mengajukan kepada PPLN untuk mungkin diperpanjang atau diulang lagi. Bahwa mereka mengatakan bahwa kami tidak dilayani dengan baik. Bahwa misalnya katakanlah, kalau ada 160.000 dan hanya katakanlah bahwa yang sah atau yang memang betul dicoblos itu hanya 30.000 atau 60.000 dinyatakan semacam itu, kan belum ada separuhnya. Lalu yang lain, yang ratusan ribu, mau diapakan? 100.000. Memang mereka kertas. Memang mereka bukan orang atau warga negara yang punya hak pilih. Kan pertanyaannya di situ. Teman-teman bisa mengajukan kepada PPLN untuk supaya PPLN memperpanjang lagi atau mengulang pemilunya dengan data yang konkret. Nah, ini kan hanya bisa dilihat nanti setelah 13 Februari atau setelah surat suara yang lewat TPS dan lewat pos itu dihitung. Berapa sebenarnya? Dan itu kita punya hak. Berapa jumlah suara yang masuk. Kan itu kan lalu akan terbaca lewat coblosan capres, itu pasti akan jelas berapa surat suara yang masuk. Baik yang lewat pos dan langsung. Dan itu harus dibuka PPLN, kita harus meminta PPLN karena mereka kan harus diumumkan. Tidak sembunyi. PPLN kan pemilu ini umum. Kita semua yang entah pilihannya atau karena situasi ingin memilih tetapi tidak terpilih, tidak punya kesempatan untuk memilih karena tidak mendapatkan surat suara atau tidak bisa datang ke KJRI. Saya sudah tidak bisa membayangkan kalau teman-teman yang merasa tidak mendapatkan surat suara lalu datang ke KJRI semua dan hanya satu lokasi dan hanya berapa TPS, 4 TPS. Mau kapan selesainya? Ngantri nyawang dulu aja 3 lokasi, kita menyaksikan sendiri bagaimana antriannya sampai jam 12 malam baru selesai. Kita bisa membayangkan. Nah, tapi masih di 7 hari ini kan kita masih ada 11, 12, 13, dan 10, Pak. Itu merah semua ya. Nah, oke, yang sekarang yang kita pikirkan ya sudah, yang sudah kan memang sudah mereka. Tapi saya lebih ingin fokus, kita akan suarakan di sisa hari. Di sisa hari, bagi siapapun sekali lagi yang punya waktu untuk berangkat ke KJRI dan ingin nyoblos, sudah kita gembor-gemborkan untuk datang aja. Kan begitu. Kan itu sebenarnya juga kita membantu loh sebenarnya. Kan ya betul. Ya. Karena kan sebenarnya lalu kemudahannya asal membawa identitas bahwa dia belum terdaftar atau mereka sudah merasa mendaftar tetapi tidak masuk dalam daftar yang TPS dan juga tidak mendapatkan kiriman surat suara, ya berhak untuk datang. Saya sudah mendaftar kok. Tetapi dua-duanya nggak bisa menyalurkan hak suara, ya jelas harus datang ke KJRI langsung menurut saya tanggal 13 Februari besok. Semacam itu ya, terserah. Lalu bagaimana PPLN nanti mau mengaturnya. Tetapi hak itu melekat saya kira. Dan kalau mau datang, teman-teman mau datang ya memang punya hak. Karena mungkin tidak tahu
Mhm. ya toh, karena keterbatasan keterbatasan informasi yang sangat minim yang mereka tahu, artinya kan PPLN punya kewajiban untuk bisa memberikan informasi tentang pemilu sampai dengan tahap pencoblosan yang konkret ya, datang ke entah lewat suara, lewat pos atau lewat TPS, itu kepada semua warga negara yang ada di Hong Kong dan Makau. Kalau mereka tidak mendapatkan informasi itu, mungkin alasannya bahwa sudah tersedia ada apa namanya Facebook misalnya, ada akses media sosial. Tapi kan bukan itu. Misalnya lalu pertanyaan, ya kamu kemana? Loh, saya nggak mendapatkan, lah saya nggak tahu, ya, Heeh, semacam itu. Karena mungkin dia libur tidak pada hari Minggu, bahkan pada hari Minggu pun tidak terjangkau pada sosialisasi. ya. Ya lalu, apakah itu lalu kemudian berhak apakah PPN lalu berhak menyalahkan warga negara? Ya enggak. Mereka yang membuat sistem layanan kok. Kita kan yang mereka kan mengatasnamakan perwakilan dari KPU atau panitia negara yang menjadi perwakilan di luar negeri di Hong Kong dan Makau menjadi panitia penyelenggara pemilu. Macam itulah panitia dan penyelenggara itu yang harus menjangkau, harus mengundang, harus memberi informasi supaya datang. Lah kalau nggak datang, ya sekarang lalu kita lihat apakah dalam proses tadi yang Mas Sandro katakan sosialisasi itu mencapai ribuan orang atau tidak? Ribuan orang atau tidak? Ya, yang Berkali-kali gitu. heeh, jadi begini Mengapa? Pak, yang lebih saya khawatirkan adalah begini, ketika surat suara sudah masuk ke pos ya kan, setelah Hmm, sudah nyampe ke teman-teman kemudian diinformasikan tidak sesuai suruh silakan kembalikan, itu akan dijadikan berfungsi gitu loh Pak. ya, nah, Itu yang saya pikirkan. Jadi ketika sudah terkirim beberapa surat suara, kemudian balik, nah dianggap yang balik itu nanti boleh kan kita berpikir, saya selalu ya, dalam, menyikapi segala sesuatu saya akan taruh 10 di 20% itu negative thinking, di ya, 80% positive thinking. Jadi tetap ya, akan ada nilai negatifnya. Jadi ya, karena supaya kita terus mengevaluasi diri, karena kalau kita ya, menganggap diri kita sempurna kan nggak mungkin kan Pak, makanya tidak terjadi evaluasi. Saya menaruh 10 sampai 20%. Jadi ketika itu balik dan di tanggal 13 diumumkan, dari capaian ibaratnya, ya kan, hmm, yang total 160 sekian atau di bawah 170.000 hmm, dan ternyata sudah terkumpul ibaratnya 100.000 dari surat itu yang mereka hmm, padahal sebenarnya itu ada manusianya atau tidak. mhm, Nah ini loh, nah saya nggak ngerti juga, kalau ataupun ada Panwaslu atau pengawasnya, apakah benar-benar bisa memastikan bahwa orang yang tertera tulisannya di situ itu benar-benar ada di Hong Kong atau hanya sebagai sarana. Nah ini kan jadi ya, kayak paham. konflik kepentingan, jatuhnya kan ya sekali lagi kita nggak mau berpikir yang secara negatif, tapi ya ya sudah mau nggak mau kita harus bantu secara tidak langsung ya kita tidak ada kewajiban untuk membantu, tapi panggilan kepada negara gara-gara Pak Deddy tadi nulis, makanya yang saya apatis, saya mulai balik lagi mau ngomong. Jadi saya mulai dari kemarin mencoba berbicara, sendiri monolog, tapi hari ini ada Bapak, jadi yang hanya bisa kita lakukan bukan hanya ya yang mungkin di ending injury ini yang harus kita lakukan, ya kita campaign bahwa datanglah kalau memang kalian menginginkan untuk mencoblos. Silahkan datang bagaimanapun apapun, nggak tahu nanti penerimaan dari PPLN seperti apa dan bagaimana, yang jelas pastinya open Ya, house. ya, Gimana Pak? iya betul. Heeh, Iya, harus datang. heeh, Karena kemudian kan untuk mengcounter pada nah gini Mas, yang pertama harus mhm, bahwa pendataan tadi itu benar nggak, bahwa kan kemudian aku akan hanya bisa diwujudkan dalam proses penghitungan surat suara dan mhm, kemudian saat kalau mereka memang benar-benar sudah mendaftar dan kemudian tidak mendapatkan apapun gitu ya, ya memang harus datang untuk menunjukkan bahwa saya sudah mendaftar tapi nggak ada layanan. Itu yang pertama. mhm, Lalu yang kedua, tadi dikatakan bahwa 160 ribu sekian gitu ya, mhm, 160.000 sekian atau 170 di bawah mhm, itu gitu. Itu
menurut ini ya, itu kan DPT gitu ya. Menurut pernyataan resmi dari PPLN sendiri mengatakan bahwa ada 10.000 yang sudah balik. Tidak tidak jelas siapa yang punya. Artinya surat itu dikirim dan 10.000. Sekarang bayangkan 10.000 itu adalah hak suara. Kalau 10.000 itu adalah ternyata logikanya gitu bahwa ada 10.000 orang pekerja migran yang juga nggak dapat di sini, sebenarnya ada di sini gitu ya. Yang 10.000 ini kan bisa saja lalu sudah tidak ada di Hong Kong, tetapi yang 10.000 mau kemana? Ya toh? Ya. Nah ini kalau ternyata mereka ada di sini dan harusnya punya hak, tetapi ternyata yang dikirim justru yang nggak ada di sini. Nah ini. Nah kan persoalan bagaimana mau memverifikasi kalau nggak ada data. Kembali lagi kepada data, Mas Andrew. Data Ya, itu mutlak. pasti. Kalau Panwaslu juga akan kebingungan untuk mengecek pengiriman Nah. pos kalau nggak ada data yang sangat jelas sistemnya itu. Ada 1 tahun loh ya. Ya. 1 tahun itu ada 12 bulan gitu ya. Ada 48, 60 berapa minggu gitu kalau untuk bekerja untuk menggerakkan teman-teman untuk membantu PPPLN. Karena teman-teman saya kira rela kalau memang disentuh, digerakkan dengan baik-baik gitu. Tetapi Yes. saya tidak tahu. Ya termasuk tawaran kemarin tadi YouTube ini juga salah satu kalau dalam peta, Ya. dalam pemetaan itu dibuat, tentu segala sesuatu bisa digunakan untuk bisa mendapatkan data yang valid. Kan validitasnya kemudian dipertanyakan di situ. Nah, lalu yang ketiga, yang tadi sudah disebut, kalau saya, kan tadi mungkin agak tidak lugas mengatakan misalnya begini, kalau seorang pekerja migran lalu mendapatkan 3 surat suara atau 2 surat suara, dan dia lalu berafiliasi dengan partai tertentu, dan itu hak dia, gitu ya. Dan kemudian dia, ya sudah, dia bilang hanya pada kelompok intern jaringan partainya, ini saya dapat 3, 4, P, harap kembalikan atau enggak, usah dicoblos saja. Nah, kalau ini terjadi 1 orang, katakanlah terjadi 100 orang, kali 3, berapa surat suara yang kemudian sebenarnya dicoblos 1 orang, tapi untuk kepentingan afiliasi sendiri. Lalu kan jurdilnya di mana, jujur dan adilnya? Sulit. Ini soal prinsipil karena tadi kembali kepada prinsip pemilihan kita adalah 1 orang 1 suara. Maka kalau ini tidak terlayani, bahkan yang 10.000 ini tidak terlayani, itu sudah mencederai keadilan dong. Dan teman-teman berhak untuk menuntut supaya hak suara saya, jatah hak suara saya harus dipenuhi, apapun caranya oleh PPLN. Termasuk kalau memang besok libur dan majikan tidak melarang untuk datang, datang saja. Saya nggak tahu apakah itu sudah dimitigasi oleh PPLN ketika ribuan orang datang, kan undangannya kan hanya 2.000 sekian. Tetapi lebih itu, misalnya 10.000, 12.000 aja sudah. Mas Andrew bisa bayangkan sekitar KJRI itu akan terjadi seperti apa. Kan KJRI kan harus bertanggung jawab pada pemerintah Hong Kong, karena kan pemerintah Hong Kong tidak memberikan izin karena urusan politik, karena ini harusnya dimitigasi bahwa Hong Kong sudah tidak sama dengan 5 tahun yang lalu. Semakin ketat dengan national security law, apalagi dengan mau ada 23 pemerintah Hong Kong, artikel 23 itu tentang benar-benar tentang undang-undang keamanan. Mereka ingin menjaga stabilitas benar gitu. Nah, nggak tahu negosiasinya nanti PPLN. Nggak tahu apakah KJRI akan membantu atau tidak, atau itu semua adalah tanggung jawab utuh PPLN, karena memang penyelenggara pemilu panitia ini adalah PPLN, semacam itu. Jadi kayak speechless ya, Pak. Jadi iya. Kita itu seolah-olah kayak speechless, tapi bagaimanapun dengan daya usaha tinggal hari di terakhir ini, karena saya lihat pemerintah Hong Kong pun sekali lagi tidak memberikan izin karena yang terjadi melihat di 5 tahun itu kan ada catatan rekor. Ya. Bahwa terjadi polisi juga ada di situ, kemudian anak-anak ramai teriak-teriak, dan seolah-olah teman-teman mau nyoblos itu dibatasin. Dan akhirnya disitulah, akhirnya berdampak di tahun ini. Berdampak di episode berikutnya. Hong Kong sudah tidak memberikan izin lagi ya. Itu nggak tahu, itu asumsi ya. Sekali lagi bisa salah, boleh dikoreksi karena kita sekali lagi tidak melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Hong Kongnya. Jadi kita hanya berasumsi karena melihat chaos-nya yang di masa lalu, kekecewaan teman-teman. Nah, ini kan people power. Kalau teman-teman
semuanya bisa ngelakuin sesuatu itu kan juga kelar gitu loh. Cuman kadang-kadang balik lagi teman-teman ini karakter dan tipenya, ya sudahlah gue datang ke sini mau cari uang. Saya nggak mau cari ribut. Nah ini loh, Ya, ya, culture ini yang bagus sebenarnya. Dan harusnya ya panitia itu benar-benar nyentuhnya itu sampai benar-benar. Dan nggak ngerti ya, saya bukan tidak menghargai effort ya, sekali lagi nggak boleh kita bicara seperti itu juga Pak. Tapi bagaimanapun harus cerdas menyikapinya gitu. ya, Harus ya, harus 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 benar-benar yang Bapak sampaikan tadi 1 tahun itu berapa minggu, berapa bulan, dan dia sebenarnya harus dari awal juga menyampaikan bahwa yang tercover sekian, per data sekian, bahkan nama DPT itu atau nama calon-calon pemilih, saya nggak tahu ya, apakah nama-nama calon pemilih yang itu bisa dalam artian itu bisa dipublish atau bagaimana sehingga kita akan bersama-sama bertanggung jawab. ya, Tapi kalau itu ya. disimpan di dalam Nah, dan ya, tidak dikeluarin, pertanyaannya kalau kita berpikir jelek, bagi saya kalau saya berpikir negatif, wah yang dapil luar negeri bisa dong, bisa dihubungi kan, dan kita tahu sendiri Indonesia seperti apa. Tolong. ya, Nah, akhirnya jatuhnya kayak makanya saya nggak menginginkan itu saya keluarkan di mulut saya, tetapi karena saya tidak menginginkan menjadikan lebih ruwet, karena saya tahu sangat berusaha memahami teman-teman di sini cari uang. Di sini bukan fokus ke ranah politik betul. berpikir itu. Jadi saya nggak pingin menjadi seseorang ataupun influencer ataupun YouTuber yang justru akan membuat kegaduhan dan kericuhan. Tapi saya menginginkan bahwa apa yang setiap kita lakukan membuat mereka segera paham bahwa yang butuh, yang mau, pingin nyoblos dan suaranya monggo. Harus bagaimana kan seperti itu. Ya, Heeh, bukan kita bawa, ayo kita demo kan nggak begitu juga. Maksudnya bukan. jadi heeh, itu tuh bukan cara kita kan Pak Deddy. Itu Hmm, bukan culture kita untuk ngomporin hal yang nggak baik, tetapi ayo teman-teman juga gitu loh. Nah, saya lebih cenderung bilang ke teman-teman karena saya masuk ke anggota sana untuk berbicara dan ngomong pun ya saya pikir nggak apa ya namanya nggak bisa juga kita juga sebagai siapa, tapi harusnya ketika mereka down to earth ya, ya sudah aku butuh ya, ini influencer. Ini boleh, ini ada suaranya gitu loh. Boleh kita pakai dia ya, untuk paling tidak menyuarakan atau mengaspirasikan, menyampaikan, tapi enggak mereka punya cara sendiri, ya sudah. Artinya apapun itu, the last minute, the injury time yang tetap kita mau campaign kan, ya sudah teman-teman silahkan datang. Terjadi apapun yang ada di sana. Makanya ini sepakat saya begitu Bapak mencuatkan tulisan tadi, wah ayo Pak bikin video Pak, lo ayo Pak bikin konten. Jadi keresahan itu muncul di injury time. Tapi sebenarnya dalam hati saya sudah sejak awal keresahan itu muncul gitu loh. Bahkan saya pun mengajak ya secara mungkin tidak resmi ya sama beberapa satu anggota yang dari PPLN, boleh dong ajak saya ngopi-ngopi kalau malam-malam nggak lembur. Ya saya tidak mau mengkritisi satu orangnya, tapi saya ingin sesuatu ingin saya sampaikan. Ayo ngopi. Saya kalau segala sesuatu yang harus formal, memberikan masukan juga formal dan harus dinaikkan ya, ya gimana agak-agak sedikit. Makanya saya nggak ngerti juga di Bapak Konjen yang baru ini, semoga saya tetap akan fokus di YouTube saya, dia akan sampaikan supaya terlihat. Karena sudah naik kan akan terlihat. Ketika terlihat mereka akan concern. Tapi mhm. ketika kita tidak terlihat, maka mungkin itu terabaikan. Ya, Dan ya, ketika pembicaraan atau diskusi lokalnya itu hanya 1 tahun sekali ataupun 2 kali, saya rasa ya, wong pejabat dan menteri setingkat menteri aja datang ke YouTuber kok. Diundang pun datang ke YouTuber terkenal di iya. Indonesia. Ya saya berharap apakah itu nanti di Konjen baru ini juga welcome dengan yang ini. Karena saya ngobrol sama Pak Deddy kan bahwa anak-anak itu mau didengar. Ya, ya, Anak-anak itu udah capek dengerin. Anak-anak mau didengar, teman-teman itu pingin didengar.
Ya, bukan suruh dengerin. ya, Jadi makanya saya mencoba belajar menjadi pendengar yang baik. Apa yang ya, dikeluhkan mereka, apa yang dipersoalkan mereka. Ya harapannya sih seperti itu karena saya bukan bukan sekali lagi ya, saya bukan orang yang kaya, saya juga butuh waktu, mendengarkan itu juga butuh waktu. Saya akalin, saya bikinin konten. Saya disclaimer di bagian depan, saya naikkan. Bukan maksud dan bagaimana kita hidup di Hong Kong itu kan ya logika aja. Butuh tempat tinggal, butuh internet, butuh ya, makan dan semuanya dan ya, saya tidak membebankan itu kepada mereka. ya, Ini logika berpikir saya. Makanya berarti the last minute mungkin ya mungkin Pak Deddy yang ada beberapa kenalan yang ada di PPLN, ayo kita undang di channel YouTube untuk kita sampaikan di Zoom. Bila perlu saya juga akan kontak YouTuber-YouTuber untuk PPLN di injury time. Kita sekuat tenaga, sekuat effort dan daya upaya yang kita punya, yang kita mampu untuk injury time gitu, menyampaikan itu gitu. Ayo kita gimana ya? Saya ya, sudah ya, paham. saya sudah mau apatis nih Pak, tapi karena Bapak punya tulisan tadi, oke lah keapatisan saya agak sedikit saya kesampingkan, saya mau ngobrol lagi sama Pak Deddy gitu loh. Jadi begitu Ya, Pak. ya, Gimana? salah satunya kan kalau nanti teman-teman ini mendengar atau melihat teman-teman di Hong Kong Makau melihat apa YouTube ini ya, pertama kalau mau dalam injury time dan mau memang tetap belum sudah mendaftar tapi belum dapat hak suara, surat suara dan juga belum terdaftar dalam TPS gitu ya. Sampaikan kepada entah lewat apa namanya Facebook-nya PPLN atau lewat hotline-nya atau apalah dengan segala cara. Tetapi kalau ternyata itu mentok, ya pilihannya ya lalu datang TPS besok. Nggak tahu akan terjadi seperti apa, apakah mau diterima atau tidak, tetapi harus datang untuk tahu bahwa bagaimana lalu PPLN mau melayani dan menanggapi niat baik teman-teman untuk memilih, ya semacam itu. Karena kan PPLN kan selalu sejak awal kan mengatakan jangan golput. Nah kalau semacam ini kan lalu ada suara teman-teman yang mengatakan lah saya tidak golput. Sebenarnya tidak ingin golput, tapi digolputkan oleh sistem, oleh Nah, layanan, sistem layanan. Nah, lalu kalau sudah semacam itu ya bukan dia tidak tahu atau menghilang karena tidak menanggapi informasi. Nah, ya pertanyaannya yang siapa yang membuat dan menyediakan diri untuk melayani, yang kemudian eh, harus bertanggung jawab dan membuka kepada publik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, betul bahwa saya akan coba bahwa dengan media sarana dalam injury time harus PPLN harus dengan segala macam cara untuk mengatakan kepada teman-teman, entah lewat ngobrasnya mau diterusin atau lewat saluran YouTube yang sudah memang banyak dikenal oleh teman-teman untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan tanggal 13 besok dan setelahnya. Semacam itu bagi teman-teman yang benar-benar, ya tadi sekali lagi, hak suaranya digolputkan oleh sistem, bukan niat sendiri untuk golput. Ya, kalau niat sendiri itu juga pilihan sendiri toh, hak pribadi gitu ya. Tetapi ini memang kita memperjuangkan bagi teman-teman yang memang ingin nyoblos, ingin menyalurkan memilih capres dan cawapresnya, calegnya, calon legislatif dan partai. Ya, karena kan di Hongkong Makau kan hanya 2 surat suara. Kalau di Indonesia sana kan ada 5 nanti pendapatnya. Ya toh, kalau di Hongkong Makau atau yang pemilih luar negeri kan lebih simpel karena hanya memilih capres dan cawapres dan legislatif pusat, DPR pusat. Gitu. Hanya 2 surat suara. Maka itu harus dipenuhi karena kalau ingatan saya dulu mungkin banyak teman-teman yang tidak nyoblos, tapi waktu itu kan saya menjadi petugas di TST, akhirnya diputuskan semua boleh nyoblos asal membawa identitas, karena itu hak suara, hak melekat pada pribadi. Ya, nah silahkan asalkan menunjukkan identitas boleh nyoblos, dan waktu itu kan antriannya kan lalu menjadi sangat panjang, betul. karena teman-teman mesti godak ular. Nah ini salah satu karakteristik teman-teman apa namanya pekerja migran bahwa mungkin pada awal-awal ya tergantung juga pada bagaimana sosialisasinya yang tadi apakah Ya. benar-benar down to earth ya. Sekali lagi
Apakah bisa masuk ke seluruh penjuru itu dan bisa menggerakkan volunteer, lalu menyentuh dan menyapa teman-teman, "Le, ada pemilu, ini loh prosesnya, sampai di sini begini begini, ini ada brosurnya dan seterusnya, lalu ini loh kalau nanti bingung lihat di FB." Ya, kan asumsinya teman-teman lalu melek atau paham soal Sadar, itu, tapi kan tidak tersadar ya, semua. Iya, tersadar. ya semacam itu. Nah, kalau sejak awal juga peta, mana yang sebenarnya lalu menjadi tempat rujukan teman-teman pekerja migran untuk menimba informasi, itu juga digandeng, ya Nah, mungkin salah satu hal untuk sosialisasi itu teratasi, dan itu lebih cepat dan lebih efektif gitu ya. Harapannya juga lalu terjadi tanggapan yang juga responsif dan positif semacam itu. Nah, tapi kan lalu suara teman-teman yang kritis kan saya kira juga benar. Lah, kebanyakan kegiatan, tetapi yang ikut berapa? Apakah itu Apakah kalau saya tanya pada teman-teman yang pernah ikut datang, apakah itu sampai 1.000? Wah, 500 saja sudah penuh. Ya jelas ruangnya tertutup. Dan teman-teman itu kan kalau berkumpul, misalnya kan kita tahu sendiri kalau keliling di kantong-kantong teman-teman pekerja migran itu kan bisa ribuan berkumpul di ruang terbuka semacam itu. Dan apakah itu sudah tersapa? Nah, memang betul sudah disapa, tetapi injury time, in the last minute, baru tanggal 4 kemarin datang. Nah, sekarang kan lalu pertanyaannya, berapa orang yang dikerahkan untuk 12 titik itu kemudian menyapa teman-teman yang ribuan jumlahnya? Tidak mudah. Berapa hari hitungannya? Satu hari cukup menyapa dapat misalnya 10 orang dapat 500 orang untuk menyapa untuk verifikasi itu. Wah, itu sudah luar biasa. Sejauh saya ya. Mungkin kalau PPLN punya jurus yang efektif Bandung Bondowoso gitu ya nggak tahu. dalam satu malam ya, dalam satu malam jadi Tangkuban Perahu atau jadi Prambanan gitu ya. Oke, Ya, ini menarik. Jadi kalau saya pikirkan kemarin ya, kenapa PPLN juga ini kalau saya perhatikan kalau Bapak tadi kegiatan-kegiatan keagamaan, kalau datangin ustadz itu juga gila-gilaan loh itu kan. Itu yang ya, juga istimewa loh itu. Terus yang kedua konser kayak yang dilakukan Smartone, nah, konser kita panggil Ariel Noah aja, kelar itu. 10.000, 5.000 kali masuk di expo sana. Cuman yang mereka lakukan kan kotak di typo. Nah, itu kapasitasnya berapa? Nah, tapi ya. kalau di expo dan kayak dulu misalnya saya pernah lihat si kartu as ya langsung saya sebut merek untuk mendatengin Via Valen dan semuanya dari Pesta Merah Putih itu Mhm. kelihatan itu kalau kalau dihitung ya mungkin dari itu dan beberapa pengajian aja mungkin angka 100.000 aja bisa bisa cepat 1 tahun loh ya. Tapi ya Ya, kembali 1 tahun, iya. 1 tahun loh Pak. Ini Jadi hitungannya 1 tahun loh. setiap minggu diadakan loh itu. Setiap Nah, minggu 5.000 loh, diadakan loh, terus-menerus semacam itu. Nah, kalau nggak sanggup ya mungkin ada beberapa event besar gitu ya. ya boom. Tapi yang lain harus down to earth, harus bergerak, harus menggerakkan banyak orang. Jadi ya yang saya ingin tanyakan kok Pak Didi di last minute gitu, di injury, keresahan yang muncul saya juga sebenarnya resah dari sejak awal. Makanya ketika keresahan sejak awal dan tidak ada yang kita ajak diskusi dan ngobrol, akhirnya ya saya merasa bahwa ya sudah deh, saya nggak perlu membahas terlalu jauh karena kalau tidak ada yang teman diskusi, kemudian kita tidak ada bahan, dan sekali lagi dalam saya menyampaikan informasi, saya itu kepingin ada informasi yang valid gitu. A1 informasinya. Nah, itu kan pasti saya harus berkomunikasi dengan PPLN sendiri yang bisa dan bersedia untuk menyodorkan data atau setidaknya mau menyampaikan kelemahan-kelemahan atau evaluasi-evaluasi supaya kita Ya, bersama-sama. Kan harapannya di situ tuh. Jadi ya saya betul. nah jadi dengan begitu saya tidak merasa bahwa sok-sokan punya punya sosial media, enggak, tapi ayo ini cara saya Ya, membantu ya, untuk negara dari satu sisi. Saya punya channel YouTube, ya saya pasti akan saya banggakan. Walaupun nggak seberapa, cuman 10.000, nggak ada masalah, tapi saya bisa panggil yang 120.000 gitu loh. Untuk menginformasikan sesuatu atau yang 30.000 atau yang 20.000. Saya saya ada beberapa. Nah,
Dari saya, istri saya 20.000, saya 10.000, itu Yatisam juga ada 20.000, 50.000 lah. Itu ambil angka 50% aja, nggak usah 80%. 50% teman-teman PMI aja, atau jelek-jeleknya 30% aja. Itu Ya, pasti akan masuk gitu loh. Dan ada yang 120.000, kita nggak berpikir kontennya dia gibah dan apapun, itu kesampingkan dulu. Tetapi ini proyek nasional, ini tanggung jawab bersama. Bagaimana kita berkontribusi untuk itu gitu loh. Bisa ya, kalau kita diajak ngomong, diundang aja YouTuber. Bahkan saya sama Pak Deddy kan menyediakan diri toh Pak. Monggo ya. Pak, apa yang akan mau kita bikin dan kita sampaikan buat informasi buat teman-teman. Kan saya menyediakan diri kan, begitu Pak. Makanya saya langsung responsif Bapak tadi ngirim itu. Oke. Wah, Pak Deddy juga sudah mulai gerah dengan ini. Ada keresahan. Boleh, boleh, boleh. Nah, langsung. Ayo Pak, kapan kita mainkan di video kan kayak gitu tuh Pak. Layak gimana nggak resah karena eh, lalu kelihatan kinerja atau performanya PPLN kan kemudian kelihatan di sini, Mas. Dari bagaimana banyak teman-teman yang mengeluh tidak dapat suara, diberi masukan katanya untuk melakukan penjangkauan atau outreach down to earth atau menjangkau teman-teman di kantong-kantong ternyata itu dianggap tidak efektif gitu ya. Kan PPLN itu kan sudah diberi masukan oleh teman-teman toh. Karena kan teman-teman kan sudah banyak yang punya pengalaman untuk melakukan penjangkauan dan terlibat dalam pemilu sosialisasi bahkan sampai wah getih itu sampai benar-benar semangat untuk memberitahu teman-teman supaya ayo nyoblos gitu ya. Nah, itu kan banyak teman-teman yang punya pengalaman itu. Nah, itu di ini enggak disapa enggak di apa? Diaruh ke. Lalu kemudian diberi arahan supaya bagaimana proses membantunya untuk dilaksanakan. Tapi kalau ya tadi katakanlah kalau itu lingkarannya hanya sendiri mereka merasa benar sendiri ya nggak salah itu hak mereka, hak teman-teman PPLN. Tetapi kan kemudian indikator hasil kerja mereka kan sudah tampak sekarang dari cuitan-cuitan itu, dari tulisan-tulisan, tanggapan-tanggapan dan berbagai macam keresahan teman-teman sendiri entah yang lewat media sosial diteruskan atau lewat kedok tular lewat WA ke WA pasti banyak sekali. Terkhusus semacam lalu misalnya teman-teman dari Makau mau seperti apa? Apakah mereka harus semua datang ke Hong Kong? Siapa yang mau membiayai? Lalu ternyata data dan alamat mereka semua banyak yang tidak lengkap. Ya jelas mereka bagaimana mau diselesaikannya? Harus ada solusi, ya harus kalau memang mentok ya harus ada perpanjangan untuk pencoblosan lewat pos dan pencoblosan ulang. Selama memang pemerintah Hong Kong melarang kerumunan, karena tidak memberi izin terjadi kerumunan pemilihan secara langsung. Saya kira ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ini bukan negara kita. Ini kita tinggal atau dompleng miliknya orang lain, ya. Maka kita harus taat pada peraturan itu dan menghormati itu, apapun alasan mereka, gitu ya. Semacam itu, Mas. Ya, tapi ya oke lah di last minute dan injury time tetap saya kepingin mungkin ya Bapak akan bikin statement di mana statementnya itu di video Bapak bisa bikin video, bisa kirimkan ke saya kalau seandainya Bapak bersedia dengan keresahan apa yang harus dilakukan. Makanya kan tulisan Bapak tadi bisa dirangkum dalam sebuah video. Nah, saya akan buat, saya akan juga sebarkan sekuat dan semampu kita demi apapun itu, karena ini memang sudah the injury time, the last minute di 6 hari ke depan ya. Jadi kita akan tarik mundur, kemudian itu setiap hari akan kita keluarkan, kita akan gaungkan, ya nggak tahu nanti akan berdampak atau berimpact seperti apa. Saya tidak memikirkan antara dampak dan impact-nya. Yang jelas dengan apa yang saya punya, dengan daya upaya yang saya mampu, maka saya akan berusaha gitu loh, membuat
ketika video itu durasi penting, sampaikan dan bagaimana saya akan kemas sedemikian rupa untuk bisa dikeluarkan dan kemudian bisa di-share dan teman-teman setidaknya di usaha kita yang terakhir ataupun ngajak diskusi sama mereka pun juga boleh juga, nggak ada masalah. Nanti bisa langsung di-share di 3 channel YouTube atau 4 channel YouTube. Saya rasa itu pun juga masih masih setidaknya taji atau taring kita sebagai influencer atau sosial media konten kreator itu minimalnya agak mencuat gitu. Jangan sampai kita berbicara kasakusuk itu sudah terjadi. Itu Oke. sangat enggak sekali ya, Pak. Jadi kalau saya berprinsip mending kita teriak-teriak di awal sebelum itu semuanya selesai. Jadi kalau sudah selesai dan kita teriak-teriak pun ya endingnya kita akan dianggap sebagai loser kan. Kita nggak menginginkan itu gitu loh. Pada prinsipnya saya sudah sendiri merasa bahwa ketika pemilu ini ya sudah saya tidak akan berperan aktif dan tidak akan menyampaikan, tapi beberapa keresahan yang masuk ke saya akan saya sampaikan, saya keluarkan sesuai dengan kapasitas saya. Jadi saya rasa dengan adanya video-video pendek kita buat dalam 6 hari, kita kasih hitungan mundur, tinggal 3 hari, tinggal 6 hari, tinggal 5 hari, tinggal 4 hari, tinggal 2 hari, apapun nanti berdampak atau tidak. Yang jelas kan jangan sampai kan Pak diskusi kita hari ini hanya kita membahas dan hanya mengevaluasi, tapi tanpa memberikan bentuk kepedulian kita atau sumbangsih kita, Mhm. cara Ya, berpikir ya, kita untuk teman-teman ya. Sekali mhm. lagi saya terlalu tinggi kalau berbicara negara ya, untuk teman-teman aja deh. Saya Ya, berpikir untuk kehidupan mereka yang lebih baik, karena saya rasa kalau kita berbicara dari kasus kemarin yang 19 Desember, surat keterangan dari KJRI bahwa teman-teman yang asisten rumah tangga di Makau itu sudah tidak bisa memperpanjang karena tidak terjadi deal-dealan. hmm, Tidak terjadi deal-dealan antara pemerintah Makau dengan pemerintah kita, sehingga sepihak tidak bisa merenew paspornya. Nah, ini kan cedera, Pak. mhm. Apalagi kita mau pemilu. Nah, jangan sampai kita giliran pemilu, kita pakai suara mereka, tapi giliran negara harus melayani paspornya mereka enggak, ini udah enggak unlogical, Pak. Saya berpikir Nah, saya berpikir, how come negara bisa seperti itu ya? Setega itu ya gitu loh. Tidak mhm. tidak mensiasati bagaimana dan seperti apa gitu loh. Kalau seandainya walaupun dari Makau, kalau dulu kan saya pernah melihat situasi sendiri, ada yang datang ke sana setiap 1 bulan sekali, yang renew paspor, ada lapor dia punya base camp, tapi begitu surat itu dikeluarkan, how come gitu loh. Hmm, Sebegitu teganya negara ini. Saya berpikirnya jadi seperti itu, Pak. Atau ya sekali lagi pegawainya atau kebijakannya atau pejabatnya yang di hmm, situ yang membuat. Tetapi kembali lagi ketika saya mengajak bercerita seseorang, saya mau ajak ngomong untuk naikin di konten, kan nggak mungkin saya berpendapat sendiri, teriak sendiri, ya, hmm, bisa jadi sih, itu kan hanya asumsi jatuhnya. Tapi iya, saya kerja di Makau dan saya tidak bisa memperpanjang. Nah, kalau itu sampai mencuat dan itu dilihat di Indonesia sana, setidaknya, ya kan. Nah, suara kita kan cuman ya dari viral, tapi saya nggak menginginkan viral, tapi setidaknya ya sudah nggak apa-apa. Kapasitas saya terima dulu hari-hari ini. Tapi besok-besok saya akan terus perjuangkan itu, Pak. Nah, mhm. itu yang saya lihat. Jadi ke Makau, walaupun si PPLN juga berangkat ke Makau untuk mensosialisasikan, tapi dengan KJRI melakukan hal semacam itu, coba cedera loh, Pak. Itu sakit Ya, loh. Bagi ya, saya benar-benar, wah, setega ini. Padahal dari Makau itu kalau dihitung kirim ke Indonesia pun nggak sedikit. mhm. Nah, dari sini Ya, loh. hmm, Makanya terus akhirnya saya mau mengambil alih, kalau kita mau masuk ke barisan para politik-politik dan pemangku kebijakan, udahlah jadi pengusaha aja yang kaya, yang sukses. Biar partai politik yang nyari kita gitu. hmm. Atau kalau kita kaya kita masuk ke partai politik, diterima kan? Logikanya kan begitu, Pak. Ya, sekarang begitu itu. Ya, Ya betul. kan? Ya, Oligarki. disadari atau tidak, ya kan? Ya, Banyak banyak sekali orang-orang pengusaha masuk di jajaran pemerintahan. mhm, mhm, Ya kan? Padahal mhm. kalau dilihat ya dia pengusaha. Kayak kalau kita bicara Bapak Yusuf Kalla, kita bicara Bapak Sandiaga Uno, kita bicara tentang eh, Erick Thohir, Erick Thohir. itu pengusaha semua kan Pak. Ya, Bahkan presiden kita pengusaha Pak, pengusaha kayu.
Jadi 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 ya kayak gitu jatuhnya, akhirnya saya berpikir, "Oh ya sudah." Nah, makanya mungkin injury time Bapak ada video berapa menit menuju 5 pemungutan suara, menuju keempat pemungutan suara, Bapak boleh bikin rekaman, Bapak kirimkan ke saya akan share-kan, itu Oke, pun dengan izin izin Bapak dan dengan kesadaran kita untuk berjuang satu-satu. Kenapa Kak? Bukan saya ya Pak, karena saya sudah terlalu apatis, tapi saya akan bantu apa yang menjadi dasar berpikirnya Pak Dedi. Saya mendukung, saya memberikan dukungan, makanya kan beda kan boleh, tapi oh kalau ya, tapi bagi kemaslahatan lebih banyak orang, nah kan saya harus, "Oke Pak, saya bantunya gini." Boleh kan ya, Pak? Saya bilang ya, gitu kan. Heeh, ya, jadi, betul. walaupun sebenarnya di dalam hati saya juga ada sedikit keresahan gitu loh kan. Dan saya Ya, juga nggak ingin menjulat lidah saya sendiri, menjulat air liur saya sendiri yang sudah saya ludahkan terus saya jilat, saya enggak. Tapi ini Pak Dedi punya niat, punya keinginan, saya punya sosial media saya sampaikan, ya kan. Tapi kalau saya pribadi, saya memang sudah menarik diri, tapi kembali lagi, nggak ada. Kalau nggak Pak Dedi, saya juga nggak akan ngelakuin ini. Karena Pak Dedi tadi nulis, langsung saya baca, set, "Oke Pak, ayo kita mainkan apa yang menjadi keinginan Pak." Bukan bukan mengistimewakan, bukan, tapi ya, ada dasar hukum, ada dasar berpikir yang saya melihat, mhm, ini patut kita bantu. Eee, maksud saya membantu semampu saya. Jadi ya, H5, H4, H3, H21 Bapak boleh silahkan disampaikan, saya menyediakan diri untuk saya bikin kontennya, nanti saya akan keluarkan dan saya juga akan mungkin menyampaikan kepada teman-teman yang sepemikiran, yang sevisi untuk juga membantu share. Dah, sampai sejauh mana ya itu saya anggap inilah bentuk cinta kita kepada teman-teman. Negara terlalu jauh, Pak, ke teman-teman aja gitu. Gitu, Pak. ya, Ya, nggih. bisa, ya, itu ide bagus. Besok saya video-video pendek nanti silahkan diedit, nanti bisa Mhm, ditayangkan. nggih. Bahkan mungkin kalau setiap kali tayangan saya bisa nanti undang atau saya kirimkan kepada Nah, itu PPLN, dan siap teman saya juga menjadi anggota WA grupnya forum diskusi gitu ya, siap. dan gitu. Nah, lalu ya terserah PPLN mau menanggapi seperti apa. Karena Mhm, kan mereka juga punya dalam tanda kutip hak prerogatif untuk mau menanggapi usulan dari kita-kita ini. Kita kan hanya mau memperjuangkan bahwa mengatakan bahwa nggih. teman-teman ini punya hak pilih. Mhm. Dan kalau mereka tidak tahu ya jangan disalahkan. Karena kan kamu yang bersumpah atau menyediakan diri untuk melayani mereka untuk memberitahu kepada teman-teman. Kan Yes. mereka sudah disumpah untuk pejabat Yes. publik paling tidak selama 1 tahun ini. Nah, kalau Yes. malah kemudian yang tidak tahu atau yang dilayani itu yang disalahkan, ya nanti dulu dong. Kita Mhm. harus berpikir, kamu menyediakan diri dan bersumpah itu kan untuk memberitahu. Salah satu hal yang menjadi bagian dari layananmu adalah memberitahu mereka baik-baik dan kamu mengundang. Kalau kamu nggak datang ya, kalau mereka nggak datang, ya kan pertanyaannya, bagaimana kamu cara Quote-nya. mengundangnya? Bagaimana cara kamu memberi informasi kepada mereka? Dan Betul, ketika diundang lalu mereka datang. Nah, kan pertanyaan besar betul. semacam ini. Tidak menyalahkan, Mhm. tetapi kan kemudian indikator dari itu kan kelihatan sekarang terjadi. Bagaimana banyak kebingungan, bagaimana teman-teman sudah mendaftar loh ya, sudah mendaftar di tahun ini loh, tetapi ternyata nggak mendapat suara-suara, kan lalu aneh. Loh kok bisa? Kan kita nggak tahu sistem mereka membuatnya. Tetapi ternyata kemudian diketahui bahwa data yang 5 tahun yang lalu yang digunakan untuk membuat itu. Karena kan ada banyak teman-teman yang dikirim ke alamat lama, berarti kan tidak ada pemutakhiran data. Yes. Lalu kan pertanyaannya, lalu nah teman-teman ya lalu bertanya dengan sederhana dong, lalu selama ini 12 tahun Ngapain kamu ngapain? ngapain. Sederhananya kan begitu. Iya, betul betul. Ya, Jadi nah, teman-teman kan orang sederhana ya. Pertanyaannya lah, kamu 12 tahun dipercaya oleh negara memakai uang negara, ya toh, kamu ngapain? Kan itu bukan bukan uangnya pribadi. Kan mereka bekerja atas nama KPU dan KPU menjadi
panitia dari penyelenggaraan pemilu ini, dan itu adalah uangnya negara. Betul, betul, Pak. Nah, kalau sampai ada teman-teman yang mengatakan lalu berpikir, lah kamu hanya hura-hura memakai uangnya negara, tetapi kita nggak mendapatkan pelayanan yang optimal, ya jangan salahkan. Karena kan kamu publik, dan kamu share sendiri apa yang kamu lakukan di FB-mu sendiri, di media Nah, sosialmu sendiri, dan teman-teman kan melihat. Loh, hanya itu saja yang datang lah. Saya kok nggak disapa. Bahkan ya salah, menyapanya saja dikirimi surat salah gitu. Salah alamat maksudnya. Harus iya, iya, pontang-panting menghubungi majikannya dan menerima surat itu kan ada kayak gitu. betul. Betul, betul, Pak. Jadi ini Ya, ini benar-benar semakin semakin hari ya, semakin hari ketika kita melihat sebuah fenomena, ya kembali lagi saya nggak mau terpatok kepada memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang keluarnya dari pikiran saya. Bisa ya, bisa dipahami kan, Pak? Jadi ketika kita punya pikiran something dan kamu harus melakukan ini, saya nggak ingin menjadi manusia yang seperti itu, Pak. Saya ingin menjadi manusia apa yang saya lakukan. mhm, Jadi lebih ke apa yang bisa saya lakukan, ya, apa yang bisa saya perbuat, dan apakah apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan itu bisa diterima atau tidak. Nyatanya sampai hari-hari ini telepon itu masih sering datang. Berarti kalau telepon sering datang, udah aku nggak perlu menilai diriku sendiri. Aku perlu karena saya memang melihat ketika aku akan membuat konten dan saya akan meng-create talent, saya lihat apa sih yang ada kebutuhan di sini. Kebutuhan apa sih teman-teman di sini? Ternyata satu kuncinya kebutuhan ingin didengar. mhm, Jadi ketika kebutuhan itu akhirnya ya fokus saya bikin formula, saya bikin sesuatu, ya di mana ya tercetuslah beberapa konten, ya, beberapa YouTuber-YouTuber yang mendengar langsung suara-suara masalah-masalah mereka, persoalan-persoalan mereka, perasaan-perasaan individu mereka yang muncul dan dengan segala bentuk fenomena. Jadi ya itu, saya nggak mau menyuruh orang lain melakukan sesuatu apa yang saya pikirkan, tapi lebih baik saya lakukan ya apa yang saya pikirkan, semuanya saya kembalikan. Karena kembali lagi Pak, berbuat capek kalau orang yang benar, berbuat baik itu capek. Kalau orang yang benar-benar, tapi dari rasa capek itu ada balasan dan tidak mhm, semua orang pada mhm, titik itu Pak. Tidak ya, ya, semua orang mhm, mhm, nyampe di titik itu Pak. mhm, Melakukan sesuatu dan tidak semua juga memandang hal yang kita pikirkan baik itu menurut mereka juga baik. ya, ya, Itu hukum. Jadi mungkin ya bisa bisa kesimpulannya ya dari pembicaraan kita, oke kita bikin video atau beberapa menit, apa yang menjadi kita usahakan, kita effort, kita keluarkan dan per setiap hari pun kita akan keluarkan. oke, Jam berapa nanti saya akan berusaha Pak, karena kalau durasi 3-4 menit itu ngeditnya tidak terlalu rumit, oke, eee, minimalnya kita pingin sampai pesan bahwa itu nyampe ke ya, teman. Nah begitu aja ya Pak ya, ada lagi ya, kira-kira oke, yang menurut Bapak, apa cukup yang cukup, kita diskusikan? cukup, cukup, ya, Oke. oke, Terima kasih ya, teman-teman semuanya. Inilah keresahan dari Bapak Dedi dan sebenarnya keresahan saya di masa lalu, tapi baru hari ini ada yang menanggap, yang bisa diajak ngobrol dan mudah-mudahan nanti ke depan berikutnya kalau ada keresahan-keresahan dan Pak Dedi pun longgar waktu, saya siap kok dihubungi Pak, gitu loh. Jadi tinggal kita atur schedule dan jadwal. Oke teman-teman semuanya, penting bagi teman-teman semuanya, sekali lagi sebelum saya tutup bahwa siapapun yang ingin mendapatkan hak suaranya dan ingin tetap berkontribusi dengan mencoblos di pemilu ini, langsung saja kalian ada waktu, ada libur, silahkan datang ke KJRI. Udah saya mulai hari ini ya Pak, saya ngomong di ya, konten saya, silahkan kalian datang, mintalah apa yang menjadi hak kalian. Terlepas mau dilayani dan enggak, kalau memang perlu videokan sekalian, kan kita lihat bagaimana cara mereka melayani teman-teman semuanya. Sekali lagi itu dari saya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.